إلى هذه ولكم نتنسل إلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هواني من الأنبياء المرسلين والأرشاد والسلين والملائكة المقربين خصوصا صحان الأكبر ممجنيد البغدادي وخصوصا yang santer malam Sabi Abdul Halim bersama baik min wajib wa darati walihim wa ila khususun abi wa ummi al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifat wal asma wa adzakum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohaniahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah di senja hari ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin, kitab Syarus Salikin, di mana kita masih membahas tentang syarat atau rukun ya, orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, syarat orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala telah dijelaskan pada kajian yang lalu, ialah ada 5 perkara ya. 5 perkara. Yang pertama sebenarnya sudah dijelaskan, karena sudah 2 malam minggu tidak ada pengajian, insya Allah semua kalian itu lupa. Ya, lupa, ini banyak lupanya kan. Nah, kenapa lupa? Ini orang menuntut ilmu itu, ini orang menuntut ilmu tuh ya. Kalau sudah melampaui dewasa itu biasanya susah. Itu apalagi nuntut ilmu agama. Makanya kalau anak-anak pesantren itu paling lambat dia masuk pesantren itu adalah setelah SD semuanya. Itu mulai masa-masa hafalan sampai akhirnya dia itu umur 20 sampai 23 udah clear, itu sebenarnya itu clear dulu. Nah, kalau mau tambahan itu berikutnya nanti. Makanya kuliah itu kan sampai di situ sebenarnya. Itu sudah clear, karena kalau sudah tahu duit, ngerti duit, apalagi ngerti laki-laki atau ngerti wanita atau ngerti yang aneh-aneh, udah banyak lupanya. Itu loh. Itu banyak lupanya itu begitu, ya. Maka dari itu hafalan-hafalan itu yaitu umur masa-masa hafalan itu umur di bawah ini. Di bawah apa namanya? Di bawah umur 17 itu. 17 ke bawah itu masa hafalan itu. Apalagi yang paling bagus lagi 12 ke bawah. Itu hafal itu bagus banget gitu. Tuh paling lambat sampai umur 15 itu saja sudah mulai
ribet hafalan. Oleh karenanya hafidul Quran, kalau mau hafid Quran itu harus mulai dari umur 5 tahun itu sudah mulai, terus sampai 12 sudah hafid. Itu biasanya itu begitu, itu teori pesantren. Nah, kalau contoh teori hafalan ini, kalau kalian mau cara saya ingat banget itu dalam hafidul Quran, cara hafalan nih ya. Kalau cara hafalan nih kalian uji coba deh. Contoh, kalian membaca satu firman, satu ayat, dibaca terus. Ayat itu kalian mau menghafalkan 3 ayat. Ayat pertama kalian baca, minimal 20 kali baca. Setelah baca kalian kemudian kalian ingatannya tutup, terus dibaca. Bisa kalau dibaca bisa, pindah ke bawahnya. Nah, pindah ke bawahnya, baca 20 kali. Kemudian ngulang dari atas sampai bawah yang tadi di bawahnya 20 kali lagi. Terus berputar begitu, itu cepat hafal itu. Itu teori ya. Teori cara. Nah, begitu juga terus, jadi mengulang. Jadi baca di atasnya, baca lagi, turun ke bawah, baca lagi, terus baca, itu 20 itu hafal. Karena pada dasarnya orang kalau membaca ulang itu yang benar, standar 16 kali membaca itu secara otomatis merekam. Sebenarnya begitu. Kalian baca aja, nggak usah ngafalin, baca aja, ulang aja 16 kali. Itu langsung terekam. Kalau nggak terekam, itu berarti error. Ya. Nah, itu berarti error itu. Jadi 16 kali terekam. Nah, kalau nggak terekam berarti error. Itu contoh. Nah, kemudian kita lihat, kita tahu ya, bahwasanya hafalan itu begitu, dan membaca Al-Quran ya idealnya begitu. Nah, kemudian ada ibu-ibu ya, sudah nenek-nenek. Nah, ibu-ibu sudah nenek-nenek, kebayang dong. Kenapa contohnya nggak bapak-bapak sudah kakek-kakek? Karena di sini nggak ada. Nah, ya anggaplah orang udah tua-tua, umur udah lanjut, udah 40 tahun, udah 45 tahun. Ngaji biasa tuh di RT kan ngaji aja, baca Yasin, baca Quran, mulai dari hafalan, mulai baca alhamdulillahirobbilalamin, rahmanirrahim, terus sampai udah clear, terus baca ulang begitu terus. Itu keburu mati, nggak dapat pahala. Artinya apa? Nggak dapat mengamalkan Al-Quran. Umur 30, 25 ke atas itu sudah masa-masa mengamalkan, bukan membaca. Jadi salah besar itu salah satu di antara peninggalan Van der Vlas yang Bapak jelaskan waktu di Milad. Itu salah satunya itu. Jadi hanya baca begitu, bukan bacaan itu maksimalnya membaca dan terus itu sampai umur 25. Di atas 25 itu sudah mulai pengamalan. Bahkan bacaan hafalan itu idealnya umur sampai 17. Lewat 17 itu sudah pengamalan. Apa yang dibaca? Itu harusnya tuh begitu. Nah, kalian ibu-ibu datang ketayap, ngerti nggak ketayap? Itu bahasa Belanda itu, ketayap. Baca bacaan Quran, alhamdulillah saya lagi belajar baca Quran, terus kapan ngamalinya Bu? Ya ntarlah sekitar 10 tahun lagi, 5 tahun udah modern. Nah, masa kalian seperti kalian, makanya ada akhirnya kiai-kiai sengaja menggelar pengajian semacam ini, karena ini penting untuk pengamalan. Jadi bukan dalam konteks hafalan lagi, Konteks hafalan itu di bawah umur 17 tahun maksimal sampai 25 itu. Itu konteks hafalan, menghafal terus. Seperti saya menghafal sorob contohnya, itu waktu dari kecil menghafal nahwu sorob, itu sampai sekarang itu ngelotok walaupun saya nggak pernah ini gitu. Ngelotok gitu loh. Waktu saya jadi santrinya mantunya Mbah Ibrahim ya, Kiai Suryani, saya jadi santrinya Kiai Tarsudi, dan itu hafal loh. Yang namanya sorof itu di sini
Langsung hafalan. Jadi kalau sudah sebut fa'ala udah langsung udah fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ulu maf'alun maf'alun mif'alun fa'ala fa'ala fa'alu fa'alas fa'alata fa'alna fa'alta fa'altu maf'altu fa'al. Ya hafal banget deh itu. Itu ini kan grammar dalam bahasa Arab kan ke samping 12 ke bawah itu 14. Itu semua itu satu huruf itu satu kata itu bisa sini. Coba ya mulai dari fa'ala nih. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun itu 12. 14 sama huwanya dan zaliknya. Nah, kalau ke bawahnya lagi dari fa'alan ini fa'ala kan nyamping nih. Yang artinya menjadi madi, mudhore, masdar dan fa'il, maf'ul itu ke sana rat. Nah, ke bawahnya itu adalah yang menunjukkan mulai dari muzakkar, muannas, mufrad, musanna, kemudian selanjutnya seperti namanya jamak dan sebagainya. Itu seperti fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altu, ma fa'altum, fa'alti, fa'altuna, fa'altuma. Wah, itu ke bawah, itu hafal semua. Kenapa? Karena hafal aja waktu di bawah umur gitu loh. Itu hafal semua itu. Nah, makanya santri-santri di sini seperti yang hafalan itu kan sudah dikasih hafalan itu di bawah yang kalau ngaji sore itu udah bagus-bagus banget itu. Nah, itu loh. Ustadz-ustadznya juga keren-keren itu loh. Nah, ustadz-ustadz di sini keren pakainya levis, pakainya wah. Kalau di sana dulu santri-santri sana itu ustadznya apa? Pakainya sarung, celana dalam aja nggak pakai, gitu loh. Udah kokonya udah. Sini ustadz-ustadznya, ustadahnya itu keren-keren di sini. Pakai lepis, pakai peju, pakai ini, nggak pakai sarung semuanya. Udah keren pokoknya. Kemudian ustadahnya, pakainya pokoknya gamisnya bagus, umpamanya itu udah bagus-bagus ya. Udah, kita gak bicara itu. Jadi Bapak ingin menyampaikan kepada kalian ya, kasihan kalau ada ibu-ibu, emak-emak yang sudah notabene di atas umur 30-40 tahun masih saja belajarnya, kumpul ngajinya hanya baca Yasin dan baca Quran, kasihan banget. Gitu. Bukan masaknya membaca. Kalau ada ibu, saya nggak bisa baca Quran gimana ya, dosa nggak penting. Yang maksudnya saya nggak penting di sini sudah bukan hafalan lagi. Kalau memang dari dulu tidak bisa baca tulisan Arab, jangan dipaksakan. Sekarang ada Al-Quran itu dengan tulisan Latin, kemudian ada tulisan terjemahannya, baca dan amalkan. Tanya, ngaji itu lebih penting untuk diamalkan. Nah, ketimbang hanya sekedar memaksakan diri untuk belajar alif bata, gitu loh. Kalau memang sudah pernah belajar kemudian ingin melancarkan itu bagus. Tapi kalau dari awal-awal memang belum tahu huruf Arab aja nggak tahu, apalagi Arab gundul, bisanya gandeng Arab ya. Gitu. Nah itu persoalan itu loh. Jadi jangan itu ya. Itu Bapak hanya memberitahukan semacam itu ya. Jadi karena banyak di Jakarta mak-mak atau bapak-bapak yang memang benar tidak bisa baca Arab gitu loh. Kemudian karena dia imannya muncul, kalau semangat akhirnya semangatnya kelebihan, akhirnya dia belajar. Ya nggak apa-apa sih kalau hanya belajar membaca, ingin supaya bisa baca, supaya nggak terbata-bata, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai meninggalkan dan mengabaikan yang harusnya diamalkan. Al-Quran kan banyak hadis Al-Quran yang terjemahan. Nah itu yang harus banyak dibaca sehingga tahu arti-artinya. Karena apa? Al-Quran itu sebagai petunjuk, bukan sebatas bacaan, tetapi petunjuk hidup. Nah Al-Quran itu menjadi petunjuk hidup manusia. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan hidupnya itu aman, tentram, damai, sentosa, selamat dunia akhirat, ya tidak ada lain petunjuknya Al-Quran dan Al-Hadis. Di sini butuh ada seorang pembimbing. Nah itu ya. Jadi kalian semua kalau memang sudah merasa usianya sudah di atas
rata-rata jadi sudah pertengahan ke atas, umur kalau sudah 35, 40 itu sudah pertengahan ke atas, sudah bersegera menuju kepada Allah melalui proses pengamalan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan sebatas membaca. Saya katakan bukan sebatas membaca, apalagi berambisi untuk sekedar membaca, membaca yang tidak mengerti artinya. Tapi kalau membaca yang mengerti artinya, seperti bacaan yang tertulis dengan Indonesianya, itu bagus supaya bisa diamalkan, kemudian dilanjutkan dengan minta bimbingan, pengertian. Nah itulah ya. Dah, yang penting kalian apa? Bisa baca suratul Fatihah, itu sudah bagus, selesai. Untuk apa? Untuk sholat. Karena la sholata illa bil Fatihah, tidak ada sholat kecuali dengan Fatihah. Selain dari Fatihah, sunnah hukumnya, nggak dibaca juga sah. Contohnya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, cuma Alhamdulillahirabbil alamin, udah Allahu Akbar, nggak baca apa-apa selainnya. Udah begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bacanya apa ya selanjutnya? Assalamualaikum, nggak dilanjut, itu boleh, sah gitu loh. Jadi sah gitu loh. Jadi nggak ini. Jadi selain daripada Fatihah, bacaan itu sunnah, ya. Nah maka belajarlah membaca Fatihah yang baik dan benar ya. Dah, itu yang dikehendaki ya. Jadi yang penting Fatihah baca. Nah kalau cuma surat, kalian cukup 2 surat aja, itu cukup. Surat apa? Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syanaka wal abtar. Usahakan mengerti artinya. Satu lagi, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Udah, artinya ngerti, udah selesai. Atau qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma, itu yang ngerti, udah selesai gitu. Udah selesai bisa gitu. Karena membaca sunnah 1 ayat atau 1 surah itu boleh, sunnah hukumnya. Nah kalau 1 ayat boleh nggak baca cuma Allahu Akbar waladhdallin amin, terus Yasin, Allahu Akbar, boleh, boleh gitu, nggak apa-apa. Kenapa? Apa artinya Yasin? Yasin itu adalah nama lain dari Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nama julukan. Toha juga nama julukan, nama beliau juga julukan Toha. Udah yang gitu-gitu juga apa-apa. Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar, Alif Lam Mim, Allahu Akbar, nggak apa-apa, sah dan boleh. Nah itulah ya, boleh ya begitu ya. Jadi nggak ada ininya. Dan gimana makmum mengikuti imam? Nah imamnya cuma baca Alif Lam Mim doang, langsung Allahu Akbar, ikutin, nggak apa-apa, sah ikut. Nah, yang penting dengerin Fatihahnya. Itu contoh ya. Jadi bacaan yang dibaca itu mengerti itu lebih baik daripada baca ayat panjang-panjang tapi ngerti kagak, memahami enggak, dan diamalkan juga enggak. Ini yang Allah menyatakan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian insyaallah orang yang mengatakan tetapi tidak mengamalkan. Baca Al-Qur'annya tiap hari tetapi tidak diamalkan, amat besar kebencian insyaallah. Itu semacam itu sebenarnya. Jadi bukan hanya mengatakan kata-kata biasa, firman Allah kalian baca tapi tidak diamalkan arti maksudnya, itu yang dikehendaki kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian, murka Allah tuh sangat-sangat amat besar orang yang mengucapkan tetapi tidak diamalkan. Nah sementara kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada syaratnya, 5 syaratnya. Pertama ialah bekal, kedua senjata, ketiga apa? Kendaraan, keempat mursid atau guru, kelima saudara. Bekal yang pertama disebut takwa. Fa inna kharazadit taqwa, sesungguhnya bekal yang paling bagus ialah takwa. Nah, untuk mencapai takwa itu melalui proses yang sudah juga kami jelaskan ya. Proses-proses untuk mencapai kita menjadi takwa salah satunya itu tadi. Kalian apa yang kalian baca hendaklah diamalkan. Oleh karenanya di awal-awal
surat Al-Baqarah ayat kedua itu jelas sekali. Tadi kan saya sudah mengatakan Al-Quran itu menjadi petunjuk, ya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, menjadi petunjuk hidup, menjadi tatanan hidup, gitu. Jadi kalau orang ingin selamat dunia akhirat, ya Al-Quran dan Al-Hadis, gitu. Nah, di dalam ayat tersebut, dzalika, la raiba fihi hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Karena memang takwa itu menjadi bekal untuk menuju kepada Allah. Takwa itu menjadi bekal yang sebaik-baiknya. Lalu apa bekalnya? Yaitu tadi Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi bekal, itu maksudnya diamalkan. Maka dari itu kalian harus mengerti apa yang dibaca. Kalau dibaca nggak mengerti kan repot. Coba deh, kalau kalian membaca apa yang dibaca tetapi tidak dimengerti dan juga tidak diamalkan, lagi-lagi disebutkan kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tetapi kan saya sholat. Oke, sholat. Yang dibaca dalam sholat apa? Yang wajib Fatihah. Sudah diamalkan belum Fatihahnya? Belum. Nah, itu besar. Allah murka. Jadi orang sholat pun Allah bisa murka. Makanya ada ayat dan surat khusus yang menjelaskan tentang orang yang sholat itu adalah celakalah orang yang sholat. Kemudian dimaknakan oleh sebagian besar ulama neraka wel, orang yang sholat itu masuk ke neraka wel. Gitu. Itu coba lihat ayatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Fawailul lil musallin, celakalah sebenarnya maknanya itu celakalah orang yang sholat. Nah, fawailul lil musallin dimaknakan kebanyakan para ulama masuk neraka welah orang-orang yang sholat. Nah, kenapa? Yaitu tadi Allah marah. Apa yang kalian baca kalian tidak amalkan. Baca aja ayat panjang-panjang dengan nada yang indah, tapi tidak diamalkan. Nah, sekarang kalian mengamalkan enggak? Tentang apa? Yaitu Al-Fatihah contohnya. Ayo kita runut Al-Fatihah. Ayo. Benar enggak? Sudah dijadikan sebagai hudalil muttaqin. Dalam Fatihah. Pertama baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalian arti, oh dengan nama Allah yang maha pemurah dan penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta yang memiliki, yang memelihara, yang mendidik alam semesta. Maliki yaumiddin, Ar-Rahmanir Rahim, yang pemurah dan penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai, yang menjadi raja di raja pada hari kiamat, pada hari di mana terjadi hari perhitungan, yaitu alam mahsyar. Yaumuddin itu hari perhitungan, itu maksudnya, yaitu namanya pada batas akhir dari semua kejadian alam semesta dikumpulkan, nanti di sana disebut namanya alam mahsyar. Padang mahsyar dikenalnya istilahnya. Itu semua umat dari zaman Nabi Adam kumpul. Semua kumpul. Setelah kumpul, kemudian itu terjadi yang disebut yaumul hisab. Hari perhitungan. Di situ pengadilan, gitu. Terjadi di mana orang itu akan diadili sesuai dengan makom, derajat dan statusnya, kecuali para kekasih-kekasihnya dan orang-orang yang dikasihi oleh kekasih-kekasihnya dan orang-orang yang mendapatkan syafaat khusus dari para kekasih-kekasihnya. Nah, itu lain. Nah, itu adalah udah kalau kalian mau naik pesawat tuh ada jalur priority, nah itu naik kelas bisnis, kelas khusus gitu. Jadi nggak perlu dicek, udah lewatnya itu lain lagi. Nah, tapi priority yang VVIP, gitu. Kenapa? Nggak perlu macam-macam bagasi, karena apa?
dia itu adalah pejabat atau siapa saja dan sebagainya. Nah, itu contoh ya. Nah, di sana terjadi nah itu. Jadi ya, Maliki Yaumiddin, oh berarti hari peradilan. Nah, 3 ayat ini yang Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin ini oke lah. Ini adalah wilayah ketuhanan. Tapi apakah bisa? Bisa dong. Bagaimana cara mengamalkan? Melalui sebuah proses keyakinan, di mana kalian meyakini bahwa semua puja, puji, sanjung itu hanya Allah yang punya, hanya untuk Allah, bukan untuk hamba. Kenapa sih pada saat kalian tidak disanjung, tidak dipuji, kok cemberut? Ayo. Kalau tidak dirayu, diem gitu, cemberut gitu loh. Kalau tidak disanjung, cemberut. Padahal kan kalian sudah baca, segala puji bagi Allah. Kenapa kalian ingin dipuji? Berarti kalian menyayangi Allah. Itu salah satu pengamalan tauhid itu begitu. Jadi jangan kalian ingin dipuji, jangan kalian ingin disanjung, jangan kalian ingin mendapatkan apapun ya, dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat puji dan sanjung itu hanya milik Allah. Jadi andai saja kalian dipuji, kalian harus tetap mengembalikan kepada Allah. Alhamdulillah, kan begitu ya. Cakepnya Alhamdulillah, tapi cakepnya Alhamdulillah, hidungnya bengkok langsung manjang kayak Pinocchio. Langsung deh ngap-ngap gitu. Aduh, sampai lagi bawa bawa nampan makanan langsung jatuh. Langsung di belakang. Apa? Mendapatkan pujian dan sanjungan. Alhamdulillah, kan harusnya begitu. Mendapat dan menerima apapun alhamdulillah. Nah, itu semuanya alhamdulillah gitu. Itu harusnya dipraktekkan, bukan sebatas lipstick, bukan sebatas bibir, bukan sebatas kata-kata atau narasi kehidupan, tapi lebih pada pengamalan bahwa benar segala puji bagi Allah. Kamu cantik ya, yang cantik itu milik Allah. Itu kan seolah-olah begitu. Jadi alhamdulillahnya itu benar-benar dirasakan bahwa memang dikembalikan kepada Allah. Bukan kalian keep untuk diri kalian. Alhamdulillahnya hanya kamuflase atau sebuah wacana, sebuah ungkapan biasa. Bukan, tapi benar-benar rasakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Allah tuh suka memuji. Yang dipuji dan yang memuji itu hakikatnya ialah yang punya. Nah, itu kan begitu ya. Itu pengamalan tauhid. Dan kalian harus tahu bahwa Allah Ar-Rahmanir Rahim. Ini contoh lagi. Itu pengamalan ya. Yaitu yang pemurah dan penyayang. Kalian jangan iri terhadap orang yang mendapatkan rezeki dari Allah, karena memang Allah pemurah. Itu rezeki dari Allah. Kalau ada orang mendapatkan keberkahan rezeki berlimpah ruah, kenapa sih harus kalian jengkel? Kenapa sih harus kalian ruwet? Kenapa sih harus sebel? Lah, kenapa yang disebelin dia? Orang yang mendapat gitu. Kalau kalian mendapatkan rezeki, contohnya sederhana deh ya, begini aja. Kalau kalian kakak beradik, sebut ya kakak beradik bersaudara, kemudian saudara kalian diantaranya dikasih sesuatu, baju bagus, oleh siapa? Oleh orang tua. Kemudian kalian musuhi itu orang saudara kalian yang dikasih baju. Ya salah, sama saja musuhnya ngasih baju dong. Kenapa harus ribet-ribet ke sana? Minta saja sama orang tua yang ngasih baju. Oh, saya nggak dikasih dong. Oh ya, ntar ya. Kan begitu. Kalau kalian lihat ada orang berlimpah rezeki, kenapa kalian sebel? Kalian harus minta kepada Allah. Ya Allah, dia kok dikasih banyak, saya belum. Ya ntar. Nah itu. Cuman kalian nggak denger. Nah itu loh. Jadi sehingga ngomongnya macem-macem. Coba deh, renungkan baik-baik. Allah yang ngasih. Ar-Rahman, makanya benar-benar Allah itu pemurah. Ar-Rahim, penuh dengan cinta kasih. Kasih sayangnya Allah berlimpah kepada seluruh hamba-hambanya. Betapa kalian kok gelisah tentang rezeki. Banyak makhluk yang tidak kuat membawa rezekinya karena begitu berkahnya. Tapi banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang macam-macam. Kemudian
Apalagi orang yang terintimidasi, wah mendapatkan ujian dan cobaan seperti yang terjadi di Rohingya tuh. Itu terjadi persoalan itu karena persoalan politik lagi ya. Nah, kemudian gimana sikap kita? Nah, sikap kita bukannya kita kemudian akhirnya sebel menjadi sukarelawan ke sana bawa senjata, salah. Yang benar, ya udah kalau memang ada rezeki kumpulkan, salurkan dan titipkan orang yang terpercaya yang memang untuk kebutuhan ke sana, itu lebih baik. Dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita di sana ialah menjadi saudara-saudara yang mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Itu contoh ya. Itu persoalan etnis, itu persoalan suku, itu persoalan politik negara tertentu kayaknya udah ribet banget deh. Karena apa? Yaitu tadi, kan ada negara yang lebih dekat juga, supamanya bukan berarti harus supamanya banyak negara-negara yang lebih dekat daerah Jazirah Arab, negara kaya-kaya. Apa sih susahnya turun tangan langsung? Nah, persoalannya karena setiap negara itu punya privasi sistem hukum yang tidak boleh antara negara satu dengan yang lainnya saling melanggar. Kan persoalannya begitu. Karena sudah ada aturan internasional sehingga terpenjara oleh aturan-aturan itu. Kita tidak bisa semena-mena seperti zaman dulu yang belum terbentuk ya. Aturan-aturan yang digodok dan yang ini kan di dalam kalau di Indonesia dikenal PBB. Nah, itu contoh ya. Jadi ya kita memang serba salah, serba susah. Saudara kita teraniaya, terzolimi, notabene orang Muslim gitu. Aduh, Syakir. Yang saya sedih lagi lihat video. Ada emak-emak 2 atau 3 ya, mama duduk di bawah pohon, ya duduk di pinggiran jalan lah, yaitu ada jalannya tebing, tapi jalannya jalan kayak jalan kampung gitu. Belakangnya ya pekarangan tanaman, kemudian ada bambunya segala macam. Nah, duduk itu bertiga atau berempat itu, mak-maknya, ibu-ibunya. Ibu-ibu yang tua 2, yang agak muda 1, kemudian orang tua banget 1, kakek-kakek 4 itu duduk berdiri gitu. Duduk situ, orang tuh entah itu masyarakat apa, itu awal-awal kejadian itu. Jadi udah lama, beberapa bulan-bulan itu. Itu orang Muslim ya, daerah sana. Kasihan kakek, udah kakek-kakek lah, umurnya udah tinggal uzurnya, tinggal matinya lah istilahnya. Itu remaja-remaja sana dengan kejamnya menendang, menyusrukan, dibantai sana sini, masyarakat sekitarnya nonton. Sementara videonya itu statis. Saya ngerti tentang video, saya ngerti tentang gambar, saya ngerti. Itu videonya tuh statis. Statis ini berarti ini video profesional, bukan video yang pakai handphone goyang-goyang, enggak. Itu ditendang dulu, diteriakin nama masyarakat lingkungan. Saya pikir ini orang salah apa? Ternyata adalah persoalan etnis. Dan itu adalah orang-orang yang disebut Muslim di situ. Nah, ditendang, dibantai, sudah itu susrukin. Kemudian itu di pinggir jalan itu kan biasanya ada semacam kayak aliran air, tapi kan itu kering gitu. Jadi selokan itu di sana karena daerah Kenya itu kan sama, bahkan lebih miskin dari Indonesia jauh gitu. Itu diselokan, disusuk. Nah, itu ngambil itu daun-daun apa yang kering pada remajanya langsung ditindihin dan ditaruh di situ dan dibakar hidup-hidup. Yang namanya kakek-kakek itu udah kreset-kreset itu, aja ya Allah saya nangis lihatnya. Bukan nangis karena nangis karena manusiawi, perasaan gitu. Yang namanya kan kejet gitu, duduk gitu. Yang namanya api itu dia kan pakaiannya sobek segini, terus kemudian kaki
celana pendek itu kebakar tapi kakek itu kayaknya mungkin sambil zikir, cuma nggak teriak, nggak apa gitu, akhirnya sampai plek gitu. Allah ya karim, dan itu videonya statis. Saya nggak memasalahkan, saya memasalahkan videonya statis dan video profesional, bukan video amatiran. Ini kan berarti sengaja, dan sengaja kemudian share ke dunia maya. Ini kan sengaja, dan masyarakat yang namanya nonton semua itu, nonton masyarakat, ditonton gitu loh. Ada yang gitu ya, ibu-ibu yang itu nggak tahu itu ibu-ibu yang apa tuh, hanya sedih gitu loh. Tapi, wih dahsyatnya begitu, ya. Itu saya melihat video langsung itu contoh ya, itu kekejaman. Oleh karenanya kita di Indonesia itu bersyukur. Walaupun berbeda-beda suku, bangsa, suku, etnis, agama, tapi kita sama-sama menghormati. Pokoknya nggak usah khawatir kalau lingkungannya ada mayoritas Islam, selain Islam aman dan nyaman. Itu udah jaminan. Ya. Tapi sebaliknya, itu sebaliknya lain lagi. Nah, kita tidak jauh berbicara ke sana. Itu salah satu contoh. Rahman Rahim Allah punya cara dan sebagainya. Kita kemudian mengatakan mana Rahman Rahimnya? Kita mengamalkan Rahman Rahimnya, tentu saja kita dalam memberikan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kemudian kita semena-mena kemudian terbata-bata, kemudian akhirnya kita aku harus berbuat apa ke sana dan demo ini. Nggak ada. Artinya nggak efisien, nggak kurang manfaatnya. Manfaat yang paling bagus apa sih? Kalau kita punya dana, kalau kita punya rezeki lebih, kita kumpulkan. Setelah kita kumpulkan, ya tentu itu lebih baik di sana. Kenapa? Karena bisa manfaat, contoh buat beli obat-obatan, beli macam-macam dan sebagainya. Udah, gak usah mikirin pahala, gak usah mikirin apapun. Udah, yang penting adalah manusiawi. Itu contoh ya. Kemudian di dalam di dalam surat Al-Fatihah juga ada yang menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nah, bagaimana konsekuensi kita mengamalkan enggak? Mengamalkan enggak? Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah dan hanya kepada Engkau pula kami minta pertolongan. Terus minta tolong ke siapa? Ternyata minta tolong ke dukun, minta tolong ke paranormal, sudah rusak. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Terus ke apa? Kita justru menyembahnya pada selain daripada Allah. Menyembah dunia, kata menyembah panjang lagi uraiannya. Ya. Ini persoalannya, surat Al-Fatihah sudah diamalkan belum sih? Supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Terus apa lagi? Terus kita akhirnya di dalam surah Al-Fatihah juga kita menyatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini dijelaskan ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus ya Allah. Jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat seperti orang-orang terdahulu ialah hamba-hambamu yang soleh, soleha, para rasul, para kekasihnya. Jangan Engkau lemparkan diriku seperti orang-orang yang zolim, yang Engkau murkai para terdahulu itu ya Allah. Kan itu doa akhirnya. Nah, kita memohon kepada Allah. Nah, membaca suratul Fatihah di dalam sholat, kalau kalian mengerti, kalau kalian memahami, itu sudah jalan untuk menuju proses khusyuk. Kalau sudah menuju proses khusyuk, tidak menutup kemungkinan akan ada benih-benih takwa yang membias dan menjadi jalan hidupnya, yang menjadi baju, yang menjadi busana kebesaran dirinya. Itu kalau benar-benar membaca suratul Fatihah itu adalah benar-benar dimengerti dan diamalkan, bukan sebatas dibaca tapi diamalkan. Nah, ya.
Jadi nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Karena sudah dengar azan, kita akan lanjutkan lagi pada yaitu yang kedua, insya Allah pada kajian yang akan datang. Syarat yang kedua ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.